Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati zarwa, falhamilati wiqra, falzariyati yusra, falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq, wa innat-tina lawaqi', was-samaa'i dzatil hubuq. Innakum lafi qawlin mukhtalif, yufaqu anhu man ufik. Qutilal kharasun allazina hum fi ghamratin sahun, yas'aluna ayyana yaumuddin, yaumahum 'alan nari yuftanun. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum ta'tikun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, idh dakhalu alaihi faqalu salama, qala salamu qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah, qalu la takhaf, wa basyaruhu bighulamin alim. Faqabalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, linursila alaihim hijaratan min tin, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin, fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, wa tarakna fiha ayatan fahal min ayatan lil ladzina yakhafuna al-'azabal alim. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal 'aqim, ma tazaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karamim. Wa fi Samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin, fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun, wa mastata'u min qiyamin wa ma kanu mu'tasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Ustaz akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menghalangi kita dalam menghafal atau merasakan hidup kita agar hidup kita menjadi lebih baik. Ya, salah satunya adalah dengan beristighfar. Ya, dengan beristighfar. Kalian memiliki kesulitan apapun, maka solusinya apa? Beristighfar, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, dalam kehidupan ini pasti kita bakal merasakan kesulitan, entah dalam menghafal, dalam belajar, dalam memahami soal atau selainnya. Ya, sebagai penuntut ilmu pasti kita merasakan kesulitan dalam hal belajar. Ya, di antaranya seperti yang tadi,
seperti ketika menghafal, ya, atau ketika belajar, memahami pelajaran dan memahami soal-soal yang diberikan sama ustaz atau ustazahnya. Ya, salah satunya adalah dengan beristighfar. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya ketika itu ada 4 orang mendatangi beliau. Ya, salah seorang di antaranya bertanya mengenai musim kemarau yang menimpanya. Kemudian beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi seorang bertanya kepada beliau. Beliau menanyakan tentang kemiskinan. Ya, kemudian beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian bertanya lagi seorang yang lain. Kemudian beliau bertanya mengenai kebunnya yang ditimpa kekeringan. Kemudian beliau mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi seorang dan menanyakan hal yang lain. Kemudian beliau bertanya mengenai memiliki keturunan, ya, karena beliau memiliki keturunan. Kemudian beliau berkata apa? Beristighfarlah kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan sabda Allah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, jadi di sini beliau mengatakan yang menjelaskan firman Allah, yang kalian ketika ingin melakukan sesuatu, kalian merasa kesulitan, maka beristighfarlah kepada Allah. Ya. Saya membawakan satu kisah, ya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Salah satu dari 4 mazhab yang bisa kita ambil, yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini perhatikan ya. Suatu ketika beliau ketika sudah tua, ya, di ujung umurnya yang sudah menua, beliau ingin sekali pergi ke daerah Irak. Ya, di sini tidak diberikan jelas daerahnya apa. Ya, di daerah Irak pokoknya. Ya, dia ketika itu berjalan ke sana, ya, pergi ke sana, kemudian sampai di sebuah masjid pada saat azan maghrib. Kemudian beliau sholat di sana. Ya, zaman dulu sholat di sana, ya. Ketika itu kemudian setelah sholat dia membaca Al-Quran, ya, mengulang hafalannya. Kemudian masuk ke waktu Isya. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat Isya, beliau mencari pojok masjid, ya, daerah pojok masjid untuk beliau istirahat. Beliau ingin membaringkan tubuhnya. Kemudian datang marbot masjid, ya, yang tugasnya menjaga masjid. Kemudian beliau disamperin. Kemudian dibilang tidak boleh istirahat di masjid atau tiduran di masjid. Kemudian dia diusir. Ya, kemudian beliau pergi ke teras masjid. Sampai di teras masjid disamperin lagi sama marbotnya, masya Allah nih. Ya, masya Allah. Marbot masjid bilang, jangan tiduran sini, nggak boleh tiduran di masjid. Sampai di teras masjid aja masih diusir. Kemudian ketika beliau keluar dari masjid, di samping masjid itu ada sebuah toko roti. Ya, kemudian tukang rotinya manggil, ya Syekh. Ya Syekh, di sini bisa diartikan dalam bahasa itu ada 3. Yang pertama orang tua, yang kedua orang yang berilmu, yang ketiga adalah orang kaya. Jadi di sini maksudnya Syekh di sini adalah orang tua. Ya, marbot masjid itu nggak kenal kalau itu adalah Imam Ahmad.
Kalau kenal diajak pulang, diajak ke rumah nginep. Ya, dia nggak tahu karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada TV, ya. Jadi beliau nggak terlalu terlihat, nggak kelihatan. Ya, kalau datang ke majelis beliau pasti mengenalinya. Ya ini ya nggak tahu siapa beliau. Kemudian dipanggil sama tukang roti, diajak ke tokonya. Di situ ada tempat istirahat. Kemudian ya beliau melihat sesuatu yang aneh dari tukang roti tersebut. Setiap dia ingin memecahkan telur, beliau beristighfar. Memasukkan terigu, dia beristighfar. Mengaduk adonannya, beliau beristighfar. Ya, setiap melakukan apapun beliau beristighfar. Ya. Kemudian ya Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada tukang roti, apa yang kamu dapat dari kamu beristighfar? Sejak kapan kamu beristighfar? Saya beristighfar sudah lama. Sudah dari saya masih muda. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu dapat sih dari beristighfar? Kemudian beliau menjawab, ya, saya mendapatkan apapun. Ya yang saya inginkan, saya selalu mendapatkannya. Kecuali satu, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad berkata, demi Allah, karena istighfarmu, saya diusir marbot masjid. Demi Allah, karena istighfarmu, saya ingin pergi ke kota ini. Ya, demi Allah, dengan istighfar saya bisa bertemu dengan Anda. Ya, jadi Imam Ahmad ya dipertemukan di sana oleh penjual roti. Karena apa? Karena istighfar dari tukang roti tersebut. Ya, itu sebagian besar dari ya keutamaan dari beristighfar. Itu salah satunya. Ya. Kemudian ya, di sini bukan karena meminta saja kita beristighfar, tapi karena manusia itu adalah tempatnya salah. Ya. Rasulullah saja ya masih banyak memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, walaupun beliau adalah orang yang selalu dijaga oleh Allah perkataannya, perbuatannya dan selainnya. Ya. An Abi Hurairah dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsara min 70 marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguhnya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Ustaz tanya, kalian paling banyak berapa kali sehari istighfar? Paling banyak berapa kali? Ya paling minimal salat berapa kali? Salat 5 waktu berapa kali? 5. Setelah salat kita membaca istighfar berapa kali? 3. 5 kali 3 berapa? 15. Itu paling sedikit kalau setiap habis salat beristighfar. Ya, kalau kalian setiap hari setelah salat beristighfar, baru kalian paling sedikit adalah 15 kali. Tapi Rasulullah SAW lebih dari 70 kali dalam sehari. Siapa, tanya di sini, siapa yang merasa nggak pernah melakukan kesalahan setiap harinya? Ada? Rasulullah saja yang sudah dijaga oleh Allah perkataannya, perbuatannya, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu penyebab kita sulit untuk menghafal, memahami pelajaran dan selainnya itu adalah karena dosa-dosa kita. Dengan itu makanya kita harus memperbanyak melakukan istighfar. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.